Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4986. Saat ini, Nanako masih mengenakan kimono yang sama saat dia keluar. Dan Ito Yuhiko masih mengenakan hakama bermotif yang sama. Karena itu untuk merayakan ulang tahun Ito Takehiko sebelum keberangkatan. Tidak hanya Nanako dan Ito Takehiko yang mengenakan pakaian tradisional Jepang. Namun bibi Nanako, Emi, dan bawahan setia Ito Takehiko, Koichi Tanaka, juga mengenakan pakaian tradisional yang serupa. Charlie datang ke lantai atas untuk menyambut mereka. Melihat pintu helikopter terbuka, Nanako turun dari helikopter dengan kimono. Dan Charlie hanya bisa sedikit terkejut. Meskipun Nanako sangat cantik dalam balutan kimono dan memiliki temperamen lembut yang khas bagi wanita Jepang, Charlie masih tidak mengerti mengapa dia keluar dengan setelan seperti itu. Melihat Charlie, yang dia pikirkan sepanjang waktu. Tepat di depannya, Nanako sangat gembira, dengan senyum cerah di wajahnya. Dan berkata kepada Charlie, "Aku sudah lama tidak melihatmu, Tuan Wade." Charlie tersenyum sedikit, mengangguk, dan berkata, "Ada hari-hari. Saya belum melihat Anda juga. Mengapa Anda berpakaian begitu megah?" Pada saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Ito dan bibi Nanako juga turun dari pesawat. Dan membantu Takehiko Ito, yang memakai prostesis, dari pesawat. Charlie melihat orang-orang ini berpakaian formal, dan ekspresinya bahkan lebih terkejut. Nanako menjulurkan lidahnya dan berkata dengan main-main. "Hari ini adalah hari ulang tahun ayah saya, jadi kami mengenakan pakaian tradisional Jepang untuk merayakan ulang tahun. Tapi saya tidak menyangka bahwa ketika kami akan makan malam, Anda menelepon dan kami harus bergegas dan naik ke pesawat." Mengatakan bahwa dia melihat Takehiko Ito, yang ada di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum. Ulang tahun ayah yang ke-50 sebenarnya dirayakan di pesawat, memikirkannya adalah pengalaman yang sangat baru. Ito Yuhiko tampak seperti orang tua yang sedih, setelah menatap Nanako dengan tatapan kosong. Dia segera membungkukkan tangannya ke Charlie, dan berkata dengan sangat hormat. "Halo, Tuan Wade, saya akhirnya bertemu Anda lagi." Charlie mengangguk dan tersenyum, dan berkata, "Emer Ito, aku tidak menyangka hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku benar-benar menyesal kamu terbang sejauh ini di hari ulang tahunmu." Ito Yuhiko buru-buru berkata, "Tuan Wade, kamu terlalu serius, kamu adalah dermawanku. Kapanpun Anda membutuhkan kami akan berada di sana sesegera mungkin." Setelah itu, Ito Yuhiko buru-buru bertanya, "Tuan Wade, saya tidak tahu apakah Anda sedang terburu-buru. Untuk mengizinkan kami datang ke New York, apa yang Anda perlu kami lakukan untuk Anda?" Charlie melambaikan tangannya, "Saya tidak butuh bantuan Tuan Ito. Alasan kenapa aku meneleponmu dari jauh adalah karena aku ingin berbagi beberapa hal baik denganmu." Pada saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Ito membantu Hiroichi Tanaka keluar dari helikopter. Melihat Charlie berbicara dengan Ito Yuhiko, dia membungkuk padanya dengan kedua tangannya saling bertaut dengan penuh hormat. Charlie tersenyum dan berkata, "Tuan Tanaka, lama tidak bertemu." Tanaka tidak menyangka bahwa Charlie akan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Jadi dia dengan cepat berkata tersanjung, "Lama tidak bertemu Tuan Wade, saya tidak berharap Anda ingat." Charlie berkata, "Saya mengenal Anda sebelum saya mengenal Tuan Ito, bagaimana mungkin saya tidak mengingatnya?" Ketika Nanako pergi ke Aurous Hill untuk mengikuti kompetisi, Charlie mengenal Tanaka Koichi. Dia memiliki kesan yang baik tentang Koichi Tanaka karena orang ini jujur dan setia. Dan jika dia tidak membuat keputusan yang menentukan dan menyeret Ito Takehiko untuk melompat dari jembatan untuk bertahan hidup, Ito Takehiko pasti dibunuh oleh keluarga Takahashi. Wajah Tanaka Hiroshi penuh dengan rasa terima kasih. Menurut pendapatnya, jika Charlie bisa mengingatnya dan mengambil inisiatif untuk menyambutnya, dia sudah memberinya rasa hormat yang tidak berani dia harapkan sama sekali. Pada saat ini, Charlie berkata kepada beberapa orang, "Semuanya, ini bukan tempat untuk berbicara, ayo masuk." Bab 4987. Pada saat ini Charlie berkata kepada Ishak di sebelahnya, "T.N. Chen, biarkan departemen catering di suite presiden saya menyiapkan meja perjamuan. Lalu pesan kue ulang tahun, dan rayakan ulang tahun Pak Ito dalam 1 jam." Mendengar instruksi Charlie, Ishak segera berkata, "Oke, Tuan Muda, saya akan membuat pengaturan sekarang." Setelah berbicara, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Pada saat ini,
Ito Yuhiko berkata dengan sedikit malu. TN Wade, kamu tidak harus begitu sopan, kamu tidak perlu merayakan ulang tahunku. Jika kamu memiliki sesuatu, katakan saja padaku secara langsung. Nanako, yang berada di samping, tidak bisa menebak alasan Charlie meminta mereka datang ke New York. Karena itu, dia berkata dengan sangat tulus, Tuan Wade, jika Anda membutuhkan keluarga itu untuk melakukan apapun. Untuk Anda, tolong jangan sopan kepada kami. Tidak peduli apa yang kamu minta, keluarga itu pasti akan habis-habisan. Charlie tertawa dan berkata, jika saya benar-benar ingin mengatakan, saya memiliki sesuatu yang saya ingin keluarga itu lakukan untuk saya, pada kenyataannya, itu bukan untuk apa-apa. Setelah berbicara, dia memberi sedikit jeda dan menambahkan, saya baru-baru ini mendapat obat yang agak membantu bagi penyandang cacat secara kebetulan. Makanya saya ingin minta Pak Ito dan Pak Tanaka untuk mencoba obat untuk saya nanti. Ito Yuhiko tidak pernah bermimpi bahwa Charlie akan meneleponnya sampai ke Amerika Serikat. Dan dia ingin dia mencoba obatnya. Jika orang biasa yang mendengar bahwa mereka perlu menguji obatnya sendiri, maka itu akan menjadi beberapa dram di hati mereka. Namun, Ito Takehiko 10,000% yakin akan kata-kata Charlie. Lagi pula, setelah dia dan Tanaka Hiroshi anggota tubuhnya diamputasi, kondisi fisik mereka bisa pulih dengan cepat, berkat obat mujarab Charlie. Jadi, dia berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Wade, beri aku obatnya, aku akan meminumnya sekarang. Koichi Tanaka juga berkata tanpa ragu, Tuan Wade, aku bersedia berada di sini. Charlie tersenyum, jangan tanya dulu, apa efek obat ini? Ito Takehiko berkata, tidak peduli obat apa yang Anda miliki untuk saya coba. Aku, Ito Takehiko, tidak akan pernah ragu. Koichi Tanaka mengikuti pernyataan itu, Tuan Wade, itu sama untukku. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jika itu masalahnya. Kalau begitu mari kita masuk dan membicarakannya. Obat saya agak aneh. Dan tidak bisa begitu saja membuka mulut untuk menerimanya. Kita perlu merendam seluruh orang di bak mandi terlebih dahulu, dan kemudian memberikan obatnya. Ito Yuhiko langsung berkata, jangan bilang makan di bak mandi. Bahkan jika saya harus makan terbalik, saya tidak punya pendapat apapun. Charlie tersenyum, oke, kamar sudah siap untuk kalian berdua, ikut aku. Nanako berjalan ke Charlie dengan rasa ingin tahu, dan bertanya dengan suara rendah. TN Wade, bolehkah saya bertanya, obat apa yang akan diminum ayah saya? Apa efeknya? Charlie berpura-pura misterius dan berkata, rahasianya tidak bisa dibocorkan. Efek spesifik apa yang ada, Anda akan tahu sebentar lagi. Nanako mengangguk ringan dan tidak melanjutkan bertanya. Dengan apa yang dia ketahui tentang Charlie, dia percaya bahwa dia pasti tidak akan membiarkan ayahnya mengambil risiko. Jika hanya untuk menguji kualitas suatu obat. Dia tidak perlu berusaha keras untuk membuat ayahnya bergegas dari Jepang. Segera, anggota keluarga itu, yang dipimpin oleh Charlie, datang ke suite mewah yang telah disiapkan. Meski tidak sebesar Presidential Suite, suite ini juga memiliki 3 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Di antaranya, lumpur kecantikan hijau telah dimasukkan ke dalam bak mandi dari 2 kamar mandi. Setelah Charlie membawa keluarga itu ke dalam ruangan, dia membiarkan beberapa orang duduk di sofa, lalu berkata, aku sudah menyiapkan 2 bak mandi, dan kemudian biarkan Orvel dan pengurus rumah membawa tuan itu bersama. Bawa Pak Tanaka ke kamar mandi yang berbeda, dan setelah itu mereka berdua berbaring di bak mandi. Aku akan memberi mereka berdua obat. Bab 4988. Ito Yuhiko hanya bisa bertanya, Tuan Wade, apakah ada yang perlu kita perhatikan? Tidak. Charlie berkata sambil tersenyum, banyak lumpur kecantikan telah disiapkan di bak mandi. Kalian berdua hanya menutup mata dan beristirahat ketika berbaring, dan kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Oke. Ito Yuhiko mengangguk berat dan berkata, kalau begitu, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu Tuan Wade, mari kita mulai sekarang. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, omong-omong, Tuan Ito, karena hari ini adalah hari ulang tahunmu, jadi mengapa kamu tidak membuat permintaan ulang tahun? Ini, Ito Yuhiko berkata dengan malu. Saya berada di pesawat ketika saya datang, dan Nanako sudah meminta saya untuk membuat permintaan. Charlie bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya bertanya kepada Anda,
Tuan Ito, permintaan apa yang Anda buat? All Ito menertawakan dirinya sendiri dan berkata, sejujurnya, aku tidak membuat permintaan saat itu. Aku hanya berjalan melewati tempat kejadian dengan santai. Nanako di samping mendengar ini, tiba-tiba berkata dengan marah. Oduo-sang, bagaimana Anda bisa membodohi diri sendiri? Apakah saya punya satu? Ito Yuhiko menyeringai, keinginan seperti ini hanyalah pemandangan yang lewat. Jika Anda ingin membuat harapan untuk perdamaian dunia, maka Anda harus bertanya kepada Amerika apakah mereka setuju atau tidak. Mereka bertarung sepanjang hari, dan bahkan jika aku membuat permintaan, itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Nanako berkata dengan air mata berlinang, Odo-san, bukankah kamu sombong? Siapa yang akan membuat permintaan yang tidak realistis di hari ulang tahunnya? Tidak bisakah? Kamu membuat permintaan yang berhubungan erat dengan dirimu sendiri? Misalnya, kesehatan yang baik, kebahagiaan, umur panjang, dan sebagainya. Ito Yuhiko memandang Nanako dan Charlie, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya ingin mengajukan permohonan bahwa Anda akan menikah besok, tetapi kemudian Anda harus bertanya kepada Tuan Wade apakah dia setuju? Ito Yuhiko mengejutkan Nanako dan Charlie. Nanako berdiri dengan malu dan menghentakkan kakinya dengan marah. Oduo-sang, kamu. Ito Takehiko melihat kata-katanya yang mendesak tidak dapat mengatakan apa-apa, dia dengan sengaja bertanya. Apa yang salah dengan itu? Bukankah kamu memintaku untuk membuat permintaan? Aku baru saja memiliki anak perempuan sepertimu, dan tentu saja, aku harap kamu segera menikah. Nanako berkata dengan marah, kamu bisa memintaku untuk menikah lebih cepat. Tapi mengapa Anda menyebutkan menikahi Tuan Wade? Nanako cemas dan berkata tanpa berpikir, tentu saja, aku juga menginginkannya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dan buru-buru berkata lagi, tidak, Oduo-sang hanya ingin aku menikah lebih cepat. Makanya doakan saja aku cepat menikah, siapa yang akan dinikahi. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Ito Yuhiko merentangkan tangannya dan berkata, jika logika dasar dari membuat permintaan adalah untuk memberitahu Tuhan apa yang kamu inginkan, maka Anda harus memberitahu Tuhan dengan jelas apa yang saya inginkan. Aku ingin kamu menikah. Tapi aku tidak ingin kamu menikah dengan siapapun. Saya harap Anda bisa menikahi seseorang yang Anda cintai, dan juga seseorang yang saya kagumi. Jadi saya harus menjelaskan kepada Tuhan, saya harap Anda bisa menikah dengan Pak Wade. Kalau tidak, kalau lelaki tua ini kabur, aku secara acak menyambungkan orang lain, tidakkah aku akan menyakitimu? Nanako merasa malu dengan merinding di sekujur tubuhnya, dan tidak punya pilihan selain mengatakan. Oduo-sang, tolong berhenti di sini, berhenti bicara. Ito Yuhiko menoleh untuk melihat Charlie, dan dia berkata tanpa daya. T.N. Wade, apakah menurutmu dia bertentangan dengan dirinya sendiri? Meskipun Charlie sedikit malu, dia tidak terlalu terpengaruh. Dia memandang Ito Yuhiko dan bertanya dengan sangat serius, Tuan. Itu? Jika kamu diminta untuk membuat permintaan yang hanya menyangkut dirimu sendiri, apa yang akan kamu buat? Ito Yuhiko mendengus dan berkata dengan santai, jika itu hanya menyangkut diriku, maka aku sangat berharap bahwa aku memiliki keinginan untuk memiliki dua kaki. Omong-omong, Ito Yuhiko tersenyum masam dan melambaikan tangannya. Lupakan saja, tidak mungkin untuk mencapai. Charlie tersenyum ringan, membuka mulutnya, dan berkata, bicaralah. Ah? Ito Yuhiko bertanya dengan tidak jelas, katakan apa? Charlie berkata dengan serius, ucapkan keinginanmu. Ito Yuhiko berkata, tidak ada artinya mengatakan sesuatu yang tidak mungkin. Ekspresi Charlie menjadi sedikit serius, dan dia berkata perlahan. Jangan khawatir bisa tercapai atau tidak, katakan dengan berani terlebih dahulu. Jika Anda tidak berani mengatakannya, bagaimana itu bisa dicapai? Bab 4989. Kata-kata Charlie membuat Ito Yuhiko merasa bahwa tidak menyegarkan baginya untuk menjadi pemarah sepanjang waktu. Jadi dia berkata tanpa ragu-ragu, jika saya benar-benar ingin membuat permintaan tentang diri saya sendiri. Itu pasti dua keinginanku. Sayang kakinya tidak bisa kembali lagi. Oke. Charlie mengulurkan tangannya untuk menyela dan tersenyum. Logika dari berharap adalah bahwa Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Mengenai apakah itu bisa dicapai atau tidak, maka itu bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan.
Ito Yuhiko sedikit terkejut, tersenyum mencela diri sendiri, dan kemudian mengangguk. TN Wade benar, apakah itu bisa terwujud atau tidak tergantung pada Tuhan. Charlie melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, hal semacam ini, Tuhan tidak boleh campur tangan. Ito Yuhiko tidak bisa menahan tawa. Dia berpikir dalam hati, kamu membuatku membuat permintaan sehingga aku tidak perlu khawatir apakah itu bisa terpenuhi. Dan kemudian Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak boleh campur tangan, bukankah ini sudah diblokir? Tapi dia tidak berani mengeluh kepada Charlie. Jadi dia hanya bisa tertawa marah. Tertawa, tidak yakin bagaimana menanggapinya. Pada saat ini, Ishak datang dan berkata kepada Charlie, Tuan, Departemen Makanan dan Minuman sudah mengatur kuenya. Dan kuenya telah dipercepat oleh toko roti terbaik. Dan itu bisa dikirim dalam waktu 1 jam. Bagus. Charlie mengangguk puas, dan berkata kepada Ito Yuhiko dan Tanaka Koichi. Oke, kalian berdua bisa masuk dan menyiapkan obatnya. Keduanya saling memandang dan membungkuk sedikit ke Charlie serempak. Segera, Charlie meminta Orvel dan pengurus rumah tangga keluarga Ito untuk membantu mereka ke kamar mandi yang berbeda. Orvel tahu prosesnya untuk waktu yang lama, jadi dia membawa Tanaka Hiroichi untuk bersiap. Pengurus rumah tangga keluarga Ito masih bingung. Jadi Charlie mengikutinya dan Ito Yuhiko ke kamar mandi lain. Setelah masuk, Charlie menunjuk ke bak mandi dan berkata kepada pengurus rumah tangga keluarga Ito. Nanti, Anda akan membantu Pak Ito menanggalkan pakaiannya dan berbaring, dengan hanya lehernya yang terbuka. Pengurus rumah tangga mengangguk berulang kali. Oke, Tuan Wade. Charlie menunjukkan lagi mengenakan celana pendek dan lengan pendek yang disiapkan di gantungan, dan berkata, ini adalah pakaian yang disiapkan. Setelah beberapa saat, Pak Ito akan berganti pakaian dan keluar. Ito Yuhiko melirik dan menemukan bahwa pakaian yang disiapkan ternyata adalah pakaian olahraga dengan lengan pendek dan celana pendek. Ekspresinya sedikit terpana untuk sementara waktu dan pada saat yang sama sedikit tertekan. Sejak kakinya diamputasi, Ito Yuhiko tidak lagi memakai celana pendek. Dia biasanya memakai celana panjang apakah dia di rumah atau pergi keluar. Selama ada orang lain di sekitarnya. Masukkan saja filler berbentuk badan ke dalam kaki celana. Sehingga pada pandangan pertama di kursi roda, orang merasa anggota tubuhnya masih utuh. Namun, karena itu adalah pengaturan Charlie, Ito Yuhiko tidak banyak bicara. Jadi dia berkata kepada Charlie, terima kasih, Tuan Wade. Charlie mengingat sesuatu dan berkata dengan santai, omong-omong, Tuan Ito, tempat ini jauh dari pusat Manhattan. Tamannya sangat dekat, kita bisa pergi ke sana untuk berjalan-jalan sebelum makan. Untuk jalan-jalan? Ito Yuhiko tersenyum canggung dan berkata dengan sedikit malu. TN Wade, kenapa kita harus jalan-jalan? Dalam kasusku, ini benar-benar tidak cocok untuk pergi ke tempat umum semacam itu. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, mari kita bicarakan nanti. TN Ito pergi berbaring dulu, dan aku akan memberimu obat nanti. Ito Yuhiko dengan hormat mengangguk, dan setelah Charlie pergi, dengan bantuan pengurus rumah tangga. Dia melepas pakaiannya dan berendam di bak mandi. 5 menit kemudian, Charlie masuk lagi. Pada saat ini, Ito Yuhiko sudah berbaring di bak mandi. Dan sampai ke lehernya, dia terkubur dalam lumpur kecantikan. Bab 4990. Charlie menatapnya dan berkata dengan ringan, Mr. Ito, kamu mungkin tertidur selama sekitar 20 menit dulu. Setelah bangun, ingatlah untuk membilas tubuhmu dan mengenakan pakaian yang disiapkan untukmu. Ito Takehiko bingung dengan operasi misterius Charlie. Dia benar-benar tidak mengerti, apa tujuan Charlie membiarkan dirinya berendam di lumpur. Pada saat ini, Charlie mengeluarkan pil renovasi, menyerahkannya kepada pengurus rumah tangga, dan berkata, berikan obat ini pada Pak Ito. Oke, Tuan Wade. Pengurus rumah tangga mengangguk dengan hormat, dengan hati-hati mengambil pil obat. Charlie menyerahkannya di tangannya, dan kemudian memasukkannya ke mulut Ito Takehiko. Begitu Ito Yuhiko minum obat, dia merasa pusing untuk beberapa saat. Seperti anestesi umum sebelum operasi, dan dia kehilangan kesadaran hampir seketika. Alasan kehilangan kesadaran sepenuhnya karena sifat obat dari pil remodeling. Menurut catatan dalam Kitab Suci Surgawi yang mendalam. Ketika membentuk kembali pil diambil dan kemudian membentuk kembali tubuh.
Ini akan membawa rasa sakit dan stimulasi yang luar biasa bagi pengguna. Bahkan untuk membentuk kembali tubuh, rasa sakitnya bahkan lebih menyakitkan daripada operasi medis modern. Pasien mungkin merasa bahwa tubuhnya dipotong lebih keras. Oleh karena itu, membentuk kembali sifat obat dari pil sebenarnya membuat orang kehilangan kesadaran terlebih dahulu. Dan kemudian mengerahkan sifat obat remodeling yang sebenarnya. Prinsipnya sama dengan logika anestesi sebelum operasi dalam kedokteran modern. Setelah beberapa saat itu Yuhiko dalam keadaan koma, seluruh orang itu benar-benar tidak sadarkan diri. Tapi Charlie bisa merasakan energi spiritual yang kuat di tubuhnya, yang berkumpul menuju tubuh bagian bawahnya. Tak lama kemudian, Charlie bisa merasakan bahwa sepertinya ada dua kecambah yang penuh energi spiritual di akar paha Ito Yuhiko. Tampaknya pil reshaping mulai bekerja. Jadi, Charlie berkata kepada pengurus rumah tangga, "Terima kasih telah berada di sini untuk menjaga Tuan Ito. Dan jangan sentuh dia sampai dia bangun." Pengurus rumah tangga berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Wade." Charlie mengangguk dan berbalik dan meninggalkan kamar mandi dan pergi ke kamar mandi sebelah. Pada saat ini, Tanaka Koichi juga berendam di bak mandi dengan bantuan Orvel. Setelah Charlie menjelaskan kepadanya, dia meminta Orvel juga untuk memberinya pil yang membentuk kembali. Setelah itu, Orvel dibiarkan menjaganya, dan dia kembali ke ruang tamu suite mewah. Pada saat yang sama, Nanako sedang duduk di sofa menunggu dengan cemas. Dan Ruoli berdiri di sampingnya, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. TN pil obat Wade dapat menghidupkan kembali Duncan, yang terluka parah. Dan sekarang dia menyuruh ibuku dan keluarga itu datang ke New York. Kebetulan, ya, ibu saya dan keluarga itu cacat. Mungkinkah Tuan Wade akan menggunakan obat yang sama untuk mengobati mereka? Baru saja, dia telah membimbing Ito Yuhiko dan memintanya untuk mengatakan itu. Dia bisa berharap kakinya dapat dikembalikan ke keadaan semula. Mungkinkah ramuan Tuan Wade bisa membuat mereka menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka yang patah? Jika itu masalahnya, bukankah ibu? Tidakkah mungkin menjadi orang normal? Ibu Ruoli, Roma, kehilangan lengan sebelum dia hamil. Justru karena dia kehilangan lengan itu untuk menyelamatkan ZYNN. ZYNN mengkhianati pernikahannya dan memiliki hubungan yang hangat dengannya karena tergerak. Dan perasaan embun itulah yang melahirkan Ruoli. Sebagai seorang anak, Ruoli sering merasa tertekan karena ibunya kehilangan lengan. Yang membingungkannya adalah bahwa setiap kali dia masih muda, membelai luka lengan ibunya yang patah, menangis dan memohon kepada Tuhan untuk memberkati lengan ibunya yang patah. Ibunya selalu memberitahunya dengan wajah puas bahwa dia kehilangan lengannya untuk menukarnya dengan hadiah paling berharga di dunia ini. Jadi dia tidak menyesal sama sekali. Ruoli muda tidak mengerti. Dia tidak tahu hal luar biasa apa yang didapat ibunya sebagai ganti lengan itu. Tapi saat dia dewasa, saat dia tahu alasannya, dia menyadari bahwa ibunya menggunakan lengan itu sebagai gantinya.